Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan eh, hasil kerja kami yang berjudul Akhlak Pribadi. Di sini kami terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada Gadis Ayu Anarki, yang kedua ada Najwa Melia Putri, ketiga Ika Sapana, keempat Indi Monica, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ninja Ramadhani. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak pribadi. Akhlak pribadi atau akhlak al-karimah terhadap diri sendiri adalah perilaku dan sikap yang dimiliki seseorang dalam menjaga dan memperlakukan dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat, watak, atau karakter. Secara istilah, akhlak adalah sikap dan perilaku yang tertanam dalam diri seorang muslim untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap dirinya sendiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang dapat melakukan suatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu akhlak pribadi juga memiliki hubungan yang erat dengan akidah. Semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin baik pula kesadarannya dalam menjaga diri sebagai makhluk ciptaan Allah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi kedudukan dan pentingnya akhlak pribadi. Dalam hal ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ialah fondasi sebelum bersosialisasi. Seperti yang kita tahu, seseorang tidak akan pernah bisa menegakkan akhlak yang baik kepada orang lain, baik kepada keluarganya maupun di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum orang itu mampu membenahi akhlak. Selanjutnya adalah materi kedudukan dan pentingnya akhlak pribadi. Dalam hal ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ialah fondasi sebelum bersosialisasi. Seperti yang kita tahu, seseorang tidak akan pernah bisa menegakkan akhlak yang baik kepada orang lain, baik kepada keluarganya maupun di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum orang itu mampu membenahi akhlak. Selanjutnya adalah materi kedudukan dan pentingnya akhlak pribadi. Dalam hal ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ialah fondasi sebelum bersosialisasi. Seperti yang kita tahu, seseorang tidak akan pernah bisa menegakkan akhlak yang baik kepada orang lain, baik kepada keluarganya maupun di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum orang itu mampu Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup akhlak pribadi, yaitu akhlak terhadap rohani atau jiwa. Akhlak terhadap rohani merupakan akhlak yang berkaitan dengan kondisi hati dan kepribadian seseorang. Dalam Islam terdapat beberapa sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama adalah asyidik atau jujur. Jujur berarti berintegritas dalam ucapan, hati, dan tindakan. Seorang muslim harus selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Kedua, al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Sikap ini ditunjukkan dengan menjaga komitmen, menepati janji, dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Ketiga, al-hayyah, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan kemaksiatan. Sifat ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Keempat, al-ikhlas, yaitu memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sikap riya maupun sum'ah. Kelima,
Al-istiqomah yaitu konsisten dalam melakukan kebaikan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, syaja'ah atau keberanian, yaitu berani membela dan menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ketujuh, tawadu, yaitu rendah hati dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kedelapan, sabar, yaitu kemampuan menahan diri ketika menghadapi ujian, kesulitan, maupun hal-hal yang tidak disukai dengan lapang dada. Dan yang terakhir adalah al-afu, atau mudah memaafkan. Sikap ini penting untuk menjaga ketenangan jiwa dan menciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Selanjutnya nomor 2 yaitu akhlak terhadap jasmani atau raga. An-nazafah yaitu menjaga kebersihan dan kesucian. Seorang muslim harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Dengan hidup bersih, kesehatan tubuh juga akan lebih terjaga. Selanjutnya adalah al-giza al-halal wa al-tayyib, yaitu mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal serta bergizi. Selain menjaga kesehatan, hal ini juga membantu menjaga kesucian diri dan mendukung ibadah. Selanjutnya adalah riyadah, yaitu menjaga kebugaran tubuh. Tubuh yang sehat perlu dijaga dengan berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan pola hidup yang seimbang. Dengan tubuh yang bugar, seorang dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan lebih baik. Selanjutnya adalah menutup aurat. Berpakaian sesuai syariat Islam merupakan bentuk menjaga kehormatan dan kesopanan diri. Pakaian yang dikenakan hendaknya menutup aurat serta tidak berlebihan. Dan selanjutnya adalah tidak israf atau tidak berlebihan. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, seseorang muslim dianjurkan bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, berpakaian, maupun menggunakan fasilitas lainnya. Dan yang selanjutnya adalah nomor 3. Akhlak terhadap intelek atau akal. Talib al-ilam, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hayat. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara bijaksana. Selanjutnya adalah tafakur, yaitu berpikir kritis dan objektif. Seorang muslim harus membiasakan diri berpikir secara kritis, logis, dan objektif. Informasi yang diterima perlu diperiksa kebenarannya agar terhindar dari prasangka, hoaks, dan sikap mengikuti sesuatu tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya ada tazkiyatun nafs atau penyakit hati yang wajib dihindari. Tazkiyatun nafs yaitu proses menyucikan jiwa atau hati dari sifat-sifat buruk yang bisa menghambat perkembangan diri dan spiritual seseorang. Yang pertama ada riya, yaitu melakukan amal atau kebaikan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena niat yang tulus. Yang kedua, sum'ah, yaitu beramal dengan tujuan ingin dipuji atau didengar oleh orang lain. Selanjutnya ada ujub, yaitu rasa bangga berlebihan terhadap amal atau pencapaian diri sendiri sampai merasa paling baik. Kemudian kibar atau takabur, yaitu sikap sombong dan merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Lalu ada hasad, yaitu rasa dengki terhadap nikmat atau keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, hubudunya, yaitu terlalu mencintai urusan dunia sampai melupakan tujuan akhirat. Untuk menghindari penyakit hati tersebut, ada beberapa cara menyucikan jiwa, yaitu dengan taubat, memperbaiki diri melalui muhasabah atau introspeksi diri, murakabah atau merasa diawasi Allah, memperbanyak zikir, melakukan tafakur atau merenung, dan riadoh atau melatih diri agar disiplin dalam kebaikan. Oke, yang selanjutnya ialah indikator keberhasilan atau ciri pribadi yang memiliki akhlak mulia.
Seseorang dikatakan berhasil membangun akhlak pribadi yang mulia apabila pertama, mampu melakukan kontrol diri atau self-control dan muhasabah yang kuat di berbagai situasi. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang tinggi namun tetap rendah hati atau tawazu. Yang ketiga, memiliki ketahanan mental atau resilience saat menghadapi ujian diwujudkan melalui sikap sabar dan juga syukur. Yang terakhir atau yang nomor 4 ialah terhindar dari perilaku merusak diri sendiri atau self-destruction, baik secara fisik yaitu gaya hidup yang tidak sehat contohnya, maupun melalui mental seperti overthinking yang tidak berproduktif. Selanjutnya ialah dalil-dalil utama yang memuat mengenai akhlak pribadi. Dalil yang pertama berasal dari Quran Surah Asy-Syam ayat 9-10 dengan bunyi, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Selanjutnya terdapat hadis riwayat Tirmizi dengan bunyinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu sendiri. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, hendaklah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan. Selanjutnya, kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai hasil diskusi kami, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya ialah, akhlak pribadi merupakan sebuah hubungan yang seimbang antara dimensi rohani, jasmani, dan akal. Dari nilai-nilai akidah Islamiyah yang menjadi langkah awal krusial dalam rekonstruksi sosial dan peradaban umat. Dengan muhasabah, konsisten, serta niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci keberhasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya, jangan pernah malu bertanya jika tidak mau sesat di jalan. Tetapi sekarang sudah ada Google Maps, jadi gunakanlah teknologi untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.